Ini adalah berupa takziah bela sungkawa aku yang aku sampaikan secara pribadi sebagai Dewi Persik. Sangat merasa kehilangan, bersedih, berduka yang mendalam atas peristiwa itu. Saya Dewi Persik mengucapkan duka sedalam-dalamnya, ikut berbela sungkawa atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2021. Pesawat Sriwijaya R182. Total korbannya itu adalah 62 korban jiwa meninggal dalam pesawat itu. Mudah-mudahan mereka para korban ditempatkan di surganya Allah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deprens. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kita selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hari ini aku ingin menceritakan peristiwa yang sangat penting, yaitu Indonesia berduka pada awal tahun, Deprens, yaitu pada tanggal 9 Januari 2021 hari Sabtu. Jadi tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak pada Sabtu 9 Januari 2021 siang kemarin. Dari keterangan pihak berwenang dan dari manifest yang aku terima nih ya, total korbannya itu adalah 62 korban jiwa meninggal dalam pesawat itu. Jadi terdiri dari 50 orang penumpang, 40 orang dewasa, 7 orang anak, dan 3 anak balita. Sisanya adalah 12. Di situ jadi ada kru juga, pilot juga, pramugari juga termasuk di dalamnya. Jadi pastinya kan tragedi ini sangat mengiris hati kita semuanya ya. Karena membuat kita sebagai bangsa Indonesia pasti merasa berduka. Aku sebagai public figure, Dewi Persik, sebagai manusia biasa, masyarakat umum biasa, bukan keluarganya, tetap merasa berduka, sangat kehilangan sekali ya. Dan aku berdoa sedalam-dalamnya kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah para korban bisa diterima oleh Allah, dan mereka saudara-saudara yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi ketegaran dalam menghadapi cobaan ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan mereka para korban ditempatkan di surganya Allah yang indah. Penerbangan Sriwijaya dengan nomor penerbangan SJ182 tipe pesawat Boeing 737-500CL, registrasi PKCLC Jakarta Pontianak. Jadi mereka ini take off dari runway 25R Soekarno-Hatta pukul 7.35 UTC atau 14.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut dipiloti oleh Kapten Afwan, Flight Officer Digo Mamahit. Sriwijaya 182 ini mengangkut 56 penumpang dan 6 awak kabin. Jadi sebelum jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sriwijaya SJ182 ini sempat delay 30 menit dikarenakan faktor cuaca karena kondisi saat itu hujan deras, Deprens. Pesawat jenis Boeing 737-500 tersebut ini sudah berusia 26 tahun namun dalam kondisi layak terbang.
Jadi kalau misalkan aku berbicara mengenai pesawat, itu ada yang namanya life cycle, di mana jika sudah mencapai jam tertentu, itu wajib kita melakukan maintenance. Makanya banyak yang beranggapan pesawat itu adalah moda transportasi teraman di dunia. Jadi kalau dalam keadaan aman seperti itu, tiba-tiba ada kecelakaan, itu kan nggak mungkin. Tiba-tiba jatuh itu kan juga nggak mungkin. Kalau misalkan mungkin ada something, misalkan alatnya dan yang lain-lain. Aku tidak bisa berspekulasi yang terlalu banyak, karena memang itu adalah bukan bidang aku. Tapi kita tunggu saja ya hasil penyidikannya, apa sih masalah yang terjadi, kenapa pesawat itu tiba-tiba dinyatakan hilang begitu saja, diketemukan puing-puing seperti puing-puing pesawat, kabel-kabel dan yang lain-lain. Kenapa? Karena sampai saat ini kita masih belum tahu infonya yang lebih akurat. Mana ketemu ya? Ketemu. Mana? Oh iya. Ya. Ini kabelnya ya. Untuk menghindari informasi yang simpang siur ini, kita tunggu informasi yang lebih jelasnya ya, seperti apa. Mudah-mudahan korban segera diketemukan dan pesawatnya pun juga segera diketemukan. Ini pasti yang merasa sedih itu bukan hanya kita saja, terutama keluarga besar yang ditinggalkan, itu pasti akan merasa sedih. Karena seperti tayangan seperti ini yang aku liatin ke teman-teman Depren semuanya. Berenang kak, mama tahu kau kuat. Berenang nak, berenang dulu. Kak, mama tahu kau kuat nak. Sini kita bisa saksikan seorang bapak yang menanti 3 putra-putrinya dan juga istri tercintanya. Jadi ini kan mereka memang lagi LDR-an ya. Jadi yang si bapak kerjanya di Pontianak, keluarganya, anak-anaknya beserta istrinya ada di Jakarta. Jadi mereka niatnya ingin berlibur, ingin mengunjungi suami tercinta, ingin mengunjungi ayahanda tercinta di Pontianak. Si bapak nunggu kok nggak datang-datang, sampai ditelepon kok nggak aktif-aktif, handphonenya udah 1 jam lebih. Jadi tiba-tiba ada kabar yang seperti ini, kabar duka di mana Sriwijaya R182 yang ditumpangi oleh mereka itu dinyatakan hilang atau lost contact. Jadi aku berdoa mudah-mudahan si bapak ini akan mendengar nangisnya seperti ini, nangis banget gitu kan. Nangis, seorang laki-laki menangis itu menurut saya itu wajar ya. Karena yang ditinggalkan oleh keluarga besarnya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Sampai dia mengekspresikan dengan tangisan. Dan aku agak kesel juga, aku mohon maaf ya walaupun tidak semua wartawan seperti itu. Mungkin kita juga harus bisa menggunakan adab untuk bisa bertanya bagaimana kondisinya untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Itu ada salah satu wartawan yang bertanya dan bapaknya tuh sampai nggak mau, Pak, ya kan gimana Pak, perasaannya udah tahu bapaknya lagi nangis-nangis, masih aja ditanya. Mudah-mudahan ya kita punya attitude yang baik dalam bertanya, dalam menanyakan situasi yang saat lagi nggak kondusif lah intinya. Kita harus bisa peka antar sesama. Bolehlah kita bekerja, tapi kita harus bisa peka untuk perasaan masing-masing yang lagi ditinggalkan oleh keluarganya. Bagaimana kalau posisi kita seperti si bapak gitu. Tapi bapak ini sangat berjiwa besar sekali. Di saat ditanya seperti itu, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa wartawan. Mudah-mudahan si bapak diberikan kekuatan ya, diberikan ketabahan, diberikan ketegaran dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan buat si bapak dan keluarganya. Keluarga bapak berapa orang Pak yang ikut di dalam pesawat itu Pak? 4 orang, bapak istri saya 1, anak 3. 4 orang Pak, 4 orang. Istri ada? Iya, istri saya sama anak saya Pak. Bukannya anak bapak ya Pak? Iya Pak. Sama mereka? Ya udah Pak, mata saya aduh.
Dan juga ada lagi nih salah satu cerita sebelum si ibu ini meninggalkan Jakarta, si ibu ini mengatakan bahwa bye-bye semuanya, selamat tinggal semuanya, di salah satu instastory-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini. Dear friends, ini adalah ibu korban atau keluarga korban yang menangis pilu Ibunda Pramugari Sriwijaya Air yang jatuh tanggal 9 Januari 2021. Si ibu ini nangis sampai si ibu ini bilang bahwa, "Nak, berenang nak, mana tahu kau kuat nak." Jadi kalian bisa lihat sendiri ini videonya deh friends. Berenang kak, mana tahu kau kuat. Berenang nak, berenang buru. Kak, mana tahu kau kuat nak. Berenang nak, berenang buru. Jadi di situ kelihatan sekali ibunya nangis, jadi kelihatan sekali ibunya nangis, ibunya melihat atau menyaksikan siaran berita di televisi. Ini ibu dari Grisland Gloria Natali Sinaga, seorang pramugari yang menjadi kru di pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Kasihannya deh friends, jadi ikut terharu, jadi ikut teriris gitu hati ini melihat kondisi si ibu yang meminta anaknya untuk segera kembali ke rumah. Dan juga ada penemuan pakaian dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kalian bisa lihat sendiri penemuan pakaian dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di kita semuanya. Takdir Allah itu kita tidak ada yang pernah tahu. Jodoh, maut, rezeki itu cuma Allah yang menentukan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah. Semua keluarga, semua depren, semuanya kita semuanya ya. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, diberi panjang sehat, diberi keberkahan umur. Supaya kita bisa berbuat baik, supaya kita selalu diberi ketegaran apabila menghadapi cobaan ujian yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Balik lagi ke cerita. Jadi saat ini aku hanya bisa mendoakan bapak-bapak yang lagi bertugas atau ibu-ibu yang lagi bertugas di lapangan khususnya, yang lokasinya berada di tengah laut, di antaranya beberapa pulau di Kepulauan Seribu. Semoga seluruh jenazah diketemukan, amin ya robbal alamin. Pokoknya ini adalah berupa takziah bela sungkawa aku yang aku sampaikan secara pribadi sebagai Dewi Persik. Sangat merasa kehilangan, bersedih, berduka yang mendalam atas peristiwa itu. Semoga bapak-bapak tim SAR, tim gabungan TNI dan Polri yang saat ini sedang berjuang bekerja keras siang dan malam dalam mencari keruntuhan puing-puing pesawat dan jasad para korban diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi kelancaran. Mereka nggak melihat waktu, masih berupaya melakukan upaya SAR terhadap pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di wilayah perairan Kepulauan Seribu. Sejumlah bagian pesawat diketemukan, termasuk benda yang diduga seluncur darurat. Ya Allah, mudah-mudahan ya seluruh masyarakat, kita mendoakan mereka proses pencarian dan penyelamatan berjalan dengan lancar, amin.
Petugas gabungan mulai menemukan titik terang koordinat lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 di perairan Kepulauan Seribu. Berbagai serpihan dari pesawat sudah mulai ditemukan. Kita menemukan benda ini, kemungkinan ini merupakan tangga darurat pada saat di pintu pesawat. Dan semoga ada jawaban-jawaban yang pasti sehingga para keluarga yang ditinggalkan diberi ketegaran, diberi ketabahan, dan diberi kesabaran untuk menghadapi cobaan dan ujian dari Allah. Ya, saya Dewi Persik mengucapkan duka sedalam-dalamnya, ikut berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2021, pesawat Sriwijaya R182. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi hal-hal yang seperti ini lagi, dan ini menjadi renungan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.